Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita mulai berlatih meditasi. Kita mengkondisikan duduk dengan nyaman dan rileks. Kita berupaya untuk mengamati, memperhatikan badan jasmani kita ini. Karena seperti apa yang Sang Buddha sabdakan mengenai hal yang mengarah pada kecepatan kebijaksanaan. Beliau mengatakan, wahai para biku, satu hal ini apabila dikembangkan dan dilatih akan mengarah pada kecepatan kebijaksanaan. Apakah satu hal itu? Yaitu satu hal itu adalah perhatian yang diarahkan pada badan jasmani. Inilah satu hal itu yang apabila dikembangkan dan dilatih akan mengarah pada kecepatan kebijaksanaan. Jadi marilah kita mengamati, memperhatikan badan jasmani kita. Dan di dalam kaya nupasana satipatthana, yaitu perhatian terhadap badan jasmani, ada 3 bagian yang dapat kita perhatikan, kita amati dari badan jasmani kita. Di mana bagian yang pertama adalah mengamati postur dan aktivitas tubuh. Ini bagian yang awal yang perlu kita amati. Postur tubuh kita duduk dengan nyaman dan rileks. Dan aktivitas kita saat ini adalah sedang berlatih meditasi. Dan bagian kedua dari badan jasmani ini yang bisa kita amati adalah mengenai 32 bagian komponen tubuh kita. Yaitu komposisi dari badan jasmani kita ini yang terdiri dari 32 bagian. Organ-organ tubuh kita, daging, tulang, darah, dan sebagainya. Dan juga mengamati 32 bagian dari badan jasmani dari orang yang telah meninggal. Badan jasmani dari mayat yang akan terus-menerus mengalami pembusukan. Inilah bagian kedua dari badan jasmani yang bisa kita amati dan renungkan, yaitu komposisi badan jasmani ini, baik pada diri kita maupun pada orang yang telah meninggal. Dan bagian yang ketiga, yaitu mengamati, memperhatikan, atau merenungkan 4 unsur utama dari badan jasmani ini, yang terdiri dari unsur tanah, air, panas, dan angin. Inilah 4 unsur utama yang membentuk badan jasmani kita. Dan kita berpuncak untuk mengamati, memperhatikan unsur angin yang terdapat pada napas yang keluar masuk melalui hidung kita. Jadi inilah pengarahan pikiran yang diarahkan pada jasmani, yang akan mengarah pada kecepatan kebijaksanaan. Kita mengamatinya secara bertahap, hingga berpuncak pada mengamati napas yang keluar masuk. Mari kita lanjutkan latihan meditasi kita untuk 10 menit ke depan.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita mengakhiri latihan meditasi kita dengan melangkapkan kedua tangan beranjali. Sabe sata bawantu sukitata, meditasi selesai. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selanjutnya disampaikan tentang renungan malam. Jadi pada malam hari ini, pada kesempatan yang baik ini, akan disampaikan melanjutkan tentang ulasan dari Manggala Sutta yang kemarin disampaikan. Manggala Sutta yaitu 38 berkah utama yang menjadi pedoman dan panduan untuk hidup kita menuju pada kebahagiaan, di mana apabila dicermati, ditelaah, dan dipilah, ini membentuk tentang konsep kebahagiaan, di mana 3 bait yang pertama adalah pedoman untuk hidup yang berkecukupan sebagai kebahagiaan tingkat yang mendasar. Dan berikutnya 3 bait kedua adalah pedoman untuk hidup yang bermanfaat, yang merupakan kebahagiaan yang lebih tinggi. Dan terakhir, 4 bait terakhir adalah pedoman untuk hidup yang tercerahkan, untuk memahami kebenaran sebagai kebahagiaan yang tertinggi. Jadi inilah konsep kebahagiaan yang tercatat di dalam Manggala Sutta, hidup yang berkecukupan, hidup yang bermanfaat, dan hidup yang tercerahkan. Di mana kemarin sudah diulas mengenai 3 bait yang pertama sebagai pedoman untuk hidup yang berkecukupan, dan pada malam hari ini akan dilanjutkan membahas 3 bait yang kedua, yaitu sebagai pedoman untuk hidup yang bermanfaat, di mana dimulai dari bait membantu ayah dan ibu, menyokong anak dan istri, bekerja bebas dari pertentangan, berdana dan hidup sesuai dengan dhamma, menolong sanak keluarga, bekerja tanpa celah, lalu menjauhi, tak melakukan kejahatan, menghindari minuman keras, tekun melaksanakan dhamma. Inilah adalah hal-hal pedoman untuk hidup yang bermanfaat. Jadi kita bisa ringkas menjadi 3 poin di sini, yaitu bermanfaat untuk keluarga kita, membantu ayah ibu, menyokong anak istri, dan membantu sanak keluarga. Dan juga dalam hal pekerjaan, bekerja bebas dari pertentangan dan bekerja tanpa celah. Atau mungkin dengan ungkapan yang lain, yaitu memiliki pekerjaan yang tak tercela dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita akan bermanfaat dengan profesi yang kita miliki. Dan poin yang ketiga yaitu hidup sesuai dengan dhamma, berdana, menjauhi minuman keras, tekun melaksanakan dhamma. Jadi 3 poin inilah ketika kita hidup berguna untuk keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dan juga hidup sesuai dengan dhamma. Jadi dikatakan untuk hidup yang bermanfaat itu apabila kita bisa
bermanfaat untuk keluarga kita. Di mana Sang Buddha katakan ketika seorang anak berbakti kepada orang tuanya, terhadap anak istrinya dan sanak keluarganya, itulah berkah utama. Bahkan dikatakan ini adalah hal yang menjadi prioritas kita untuk dalam hal penggunaan materi yang kita miliki. Di dalam sebuah kitab komentar dikatakan ada 4 cara penggunaan materi yang akan membawa pada kesejahteraan yang berkesinambungan. 4 hal itu adalah membayar pinjaman, memberikan pinjaman, disimpan, dan digunakan dengan baik. Jadi materi yang kita miliki kita gunakan secara prioritas untuk 4 hal ini. Di mana ini adalah bentuk kiasan. Membayar pinjaman berarti adalah menunjang orang tua kita. Ketika kita masih kecil, kita diberikan pinjaman oleh orang tua kita, dibesarkan dengan baik, sehingga kita pada saat ini sudah memiliki kemandirian. Sehingga hal pertama yang perlu kita lakukan adalah membayar pinjaman tersebut. Lalu hal yang kedua adalah memberikan pinjaman kepada anak-anak kita. Didik mereka, kembangkan mereka dengan baik. Dan lalu berikutnya adalah untuk disimpan. Baik disimpan sebagai modal usaha, sebagai tabungan, atau sebagai jasa kebajikan. Dan yang keempat, baru kita gunakan dengan baik. Inilah 4 cara penggunaan materi yang akan membawa pada kesejahteraan yang berkesinambungan. Ini dalam hal keluarga yang menjadi prioritas kita. Lalu setelah terhadap keluarga kita bisa menyokong dan menunjang mereka dengan baik, hal kedua adalah dalam hal pekerjaan. Dikatakan bekerja bebas dari pertentangan dan bekerja tanpa celah. Apapun profesi kita, apabila kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan baik, memberikan manfaat kepada banyak orang. Inilah hidup yang bermanfaat. Jadi mungkin istilah yang lebih sederhananya adalah memiliki pekerjaan yang tak tercela, pekerjaan yang baik, dan setelah itu bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadi ada tupoksi, tugas dan fungsi kita dijalankan dengan sebaik-baiknya. Kita akan bermanfaat untuk banyak orang. Ini poin kedua dari pekerjaan. Dan sekarang poin yang ketiga yaitu hidup yang sesuai dengan dhamma, dengan berdana dan menghindari kejahatan. Dengan demikian hidup kita akan bermanfaat. Jadi poin ketiga ini mengenai tidak melakukan kejahatan, menghindari minuman keras, lalu hidup sesuai dhamma dan tekun melaksanakan dhamma adalah hal pedoman yang membuat hidup kita bermanfaat. Kita ketahui ya kebaikan yang kita lakukan akan membuat manfaat bagi orang lain dan juga diri kita sendiri. Penting sekali hidup sesuai dengan dhamma ini, mengikuti dhamma Sang Buddha untuk mengalahkan hidup kita pada kebahagiaan. Sang Buddha katakan, hiduplah dalam kebaikan. Karena kebaikan bisa dilakukan. Jika kebaikan tidak bisa dilakukan, maka aku tidak akan mendorong kalian untuk melakukannya. Tapi karena kebaikan bisa dilakukan, maka aku katakan kepada kalian, kembangkan kebaikan. Jika mengembangkan kebaikan membuat kalian rugi dan menderita, maka aku tidak akan mendorong kalian untuk melakukannya. Tapi kebaikan menyebabkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Maka aku katakan kepada kalian,
kembangkan kebaikan. Ya, inilah dorongan semangat dari Guru Agung Buddha dengan seruan beliau, pernyataan beliau mendorong kita secara langsung untuk mengembangkan kebaikan. Karena kebaikan ini akan membawa pada kesejahteraan dan kebahagiaan. Dan juga beliau menyampaikan manfaat-manfaat dari kebaikan yang kita lakukan. Apabila kita hidup sesuai dengan Dhamma, menghindari minuman keras, tekun melaksanakan Dhamma, ada 5 manfaat yang bisa kita peroleh dari apa yang kita lakukan ini. Di mana tercatat di dalam Metta Sutta, yaitu Eka Dasa, 11 hal yang dapat diperoleh bagi seseorang yang mengembangkan cinta kasih dan kebaikan bagi dirinya. Dari 11 ini kita bisa merangkumnya menjadi 5 hal, yaitu ia akan hidup, ia akan tidur dengan nyenyak, tidak bermimpi buruk, dan terbangun dengan nyaman. Lalu ia akan memiliki raut wajah yang cerah dan pikirannya mudah terkonsentrasi. Lalu ia akan dicintai oleh manusia dan makhluk yang bukan manusia. Ia akan dilindungi oleh para dewa sehingga dapat terhindar dari berbagai bahaya. Dan ia akan meninggal dalam ketenangan dan terlahir kembali di alam yang lebih menyenangkan. Inilah 5 manfaat yang dapat diperoleh bagi seseorang yang mengembangkan cinta kasih dan kebaikan bagi dirinya, yang hidup sesuai dengan Dhamma. Ini manfaat ini sangat penting untuk kita ingat dan ketahui dengan baik agar mendorong kita lebih bersemangat dalam mengembangkan kebaikan. Dengan mengembangkan kebaikan, 5 manfaat tersebut akan kita peroleh. Hal yang sangat baik yang kita harapkan, yaitu bisa tidur dengan nyenyak, tidak bermimpi buruk, dan terbangun dengan nyaman. Memiliki raut wajah yang cerah dan pikiran mudah terkonsentrasi. Dicintai oleh manusia dan makhluk yang bukan manusia. Lalu dilindungi oleh para dewa sehingga dapat terhindar dari berbagai bahaya. Dan akan meninggal dalam ketenangan dan terlahir kembali di alam yang lebih menyenangkan. Jadi inilah dorongan semangat maupun manfaat-manfaat yang dapat kita peroleh dari mengembangkan kebaikan, dari hidup sesuai dengan Dhamma. Jadi selain memperoleh manfaat bagi orang lain, juga bagi diri kita sendiri utamanya. Jadi inilah panduan, pedoman bagi kita semua untuk hidup bermanfaat. Kita bisa mengikuti berpedoman pada 3 bait kedua dari Manggala Sutta tersebut, yang akan membuat kita pada kebahagiaan yang lebih tinggi. Jadi saya rasa ini ulasan mengenai pada malam hari ini tentang bagian kedua dari Manggala Sutta. Semoga hal ini dapat diketahui dengan baik dan mendorong kita untuk hidup berpedoman pada Manggala Sutta tersebut agar memperoleh kebahagiaan. Demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.